Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Fatwa dan Yurisprudensi HKI. Perkenalkan, saya Nur Alfilaili, NIM 05010122026, kelas HKI 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fatwa. Fatwa yang pertama ini diambil dari akun YouTube kajian Ustadz KB, tokohnya Ustadz Khalid Basalamah. Masalah hukum fatwa, ada seorang istri yang bertanya mengenai suaminya yang telah menikah secara diam-diam dengan alasan tidak mampu menahan godaan lawan jenis di dunia kerja. Pada awal, sebelum dipoligami, sudah diselingkuhi, dan saat istri ini tahu bahwa suaminya menikah lagi, maka pada akhirnya istri ini menerima dan ridho jika dipoligami. Namun ternyata suami ini tidak menjalankan poligami sesuai dengan syariat, tidak mau pulang karena takut istri barunya marah, tidak lagi memperlakukan istri pertama ini sebagai istri dan hanya mengirimkan uang saja tanpa adanya komunikasi. Gaya hidup sang suami ini telah mengikuti istri barunya dengan menyimpang dari syariat. Nah, apakah istri yang pertama ini boleh menggugat cerai karena alasan-alasan tersebut, dan apakah jika menggugat cerai ini si istri yang pertama berdosa? Argumentasi hukum fatwa, jika ada orang yang melakukan dua kesalahan sekaligus, yaitu yang pertama sudah menyelingkuhi, kemudian yang kedua sudah poligami secara diam-diam hingga istrinya rela atau menerima dipoligami, tetapi suami ini tidak menjalankan sesuai dengan syariat, maka Allah melarang menggantungkan istri pertamanya ini hingga tidak jelas nasibnya. Hal ini termasuk dosa. Jika suami sudah membuat istri yang pertama menggantung, bahkan sekarang perbuatannya sudah menyimpang karena ikut dengan istri barunya, maka dengan ini istri pertama boleh menggugat cerai. Analisis hukum, di dalam Islam, pernikahan adalah ikatan sakral yang diatur oleh syariat. Namun Islam juga memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai jika terdapat kondisi yang membahayakan kehidupan rumah tangga. Dalam fatwa tersebut, terdapat dua alasan yang membolehkan istri pertama menggugat cerai. Yang pertama, karena suami telah berselingkuh sebelum berpoligami, maka itu termasuk pengkhianatan yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Kemudian, yang kedua, suami ini tidak menjalankan keadilan dalam berpoligami, tetapi malah menggantungkan istri pertamanya, maka termasuk dosa dan suami melanggar prinsip keadilan. Di Indonesia, aturan mengenai diperbolehkannya poligami, yaitu dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Lebih jelas lagi, di dalam pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga sebagaimana dalam pasal 58 ayat 1 kompilasi hukum Islam, bahwa untuk mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya perizinan atau persetujuan dari istri atau istri-istri. Kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Kasus dalam fatwa tersebut, suami telah melanggar baik ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang ketentuan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Fatwa ini termasuk dalam kategori fatwa takyidi, yaitu menguatkan bahwa poligami itu diperbolehkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif atau hukum negara. Namun demikian, jika suami ini melanggar ketentuan, maka diperbolehkan istrinya untuk menggugat cerai ke pengadilan. Fatwa ini juga termasuk dalam kategori fatwa non-demokratik karena dari kedua sisi hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif, aturan poligami diperbolehkan asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti mendapatkan izin dari istri sebelum-sebelumnya, serta berlaku adil tanpa menggantungkan salah satunya. Selanjutnya yaitu fatwa yang kedua, diambil dari akun YouTube Adi Hidayat Official, tokoh Ustadz Adi Hidayat. Masalah hukum fatwa, ada seorang penanya yang menanyakan mengenai hukum menikah dengan sepupu, apakah di dalam Islam diperbolehkan, karena si penanya ini memiliki hubungan dengan anak dari pamannya. Si penanya hanya ingin menikah namun terhalang dari restu orang tua. Kata orang tua mereka, menikah dengan sepupu itu tidak diperbolehkan karena masih satu bapak. Si penanya ini hanya ingin halal agar terhindar dari maksiat. Argumen hukum fatwa, buka Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Sepupu dengan keponakan itu berbeda. Ada adik dan kakak, kemudian sama-sama memiliki anak. Lalu anaknya tersebut saling mempunyai rasa dan mencintai. Rasa tersebut ingin disalurkan dalam bentuk yang halal, yakni menikah.
Dalam pernikahan itu ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan untuk menikah karena adanya hubungan mahram, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Kurang lebih ada 11 kualifikasi yang tidak diperkenankan untuk menikah. Pada ayat 12 Quran Surat An-Nisa juga dijelaskan untuk tidak menikahi istri orang, termasuk terdapat hadis sahih Bukhari dan Muslim. Berhati-hatilah jika bergaul dengan ipar karena dapat menanamkan panah-panah setan. Yang diperbolehkan menikah dari sisi kekerabatan, yakni anak paman dengan anak paman atau sepupu. Jika ingin menikah dengan sepupu itu boleh-boleh saja karena bukan termasuk mahram. Sepanjang tidak ada sebab-sebab yang mengharamkan seperti sepupu itu menjadi saudara atau saudari sepersusuan, maka haram untuk dinikahi karena memiliki hubungan rodoah. Meskipun terdapat kebolehan menikah dengan sepupu, maka tetap harus menikah dengan cara yang baik, bukan dengan cara kawin lari misalnya. Jika terdapat penolakan atau tidak mendapatkan restu dari orang tua, maka balaslah dengan berakhlak dulu, seperti doakanlah orang tua sampai hatinya lembut. Analisis hukum, agama telah mengatur segala lini kehidupan termasuk mengenai pernikahan. Seperti halnya dalam fatwa di atas, hukum menikah dengan sepupu atau anak dari paman itu diperbolehkan. Ketentuan ini telah diatur dalam syariat pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Sepupu bukan termasuk mahram, sehingga boleh dinikahi, selama tidak ada larangan atas sebab-sebab tertentu. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, selama hukum agama memperbolehkan menikah dengan sepupu, maka perkawinan itu juga sah menurut hukum negara. Dalam praktiknya di masyarakat, masih banyak juga yang beranggapan bahwa menikah dengan sepupu itu tidak dianjurkan karena dapat mewarisi penyakit genetik akibat terlalu dekatnya garis kekerabatan. Beberapa pendapat ulama juga ada yang berseberangan dengan hukum Islam mengenai diperbolehkannya menikah dengan sepupu, termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah menuliskan adab-adab perkawinan. Salah satunya yaitu adab untuk laki-laki jika akan menikah hendaknya memilih calon istri yang bukan dari kerabat dekat, termasuk sepupu. Namun demikian, jelas di dalam Al-Quran bahwa menikah dengan sepupu itu diperbolehkan. Hal ini juga didukung aturan hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan. Fatwa ini menggunakan teori takyidi karena turut memperkuat pendapat hukum negara mengenai kebolehan menikah dengan sepupu. Fatwa ini juga termasuk dalam karakteristik fatwa non-demokratik karena telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa siapa saja orang yang boleh dinikahi di luar kategori mahram. Kemudian fatwa yang ketiga diambil dari akun YouTube Al-Bahjah TV, tokoh Buya Yahya. Masalah hukum fatwa, apakah benar jika suami dan istri yang berpisah atau LDM lebih dari 10 tahun, maka wajib untuk menikah kembali jika bertemu? Karena si penanya ini berpisah dengan suaminya karena adanya pekerjaan. Apakah jika bertemu tidak diperbolehkan berhubungan badan secara langsung dan harus menikah kembali? Argumen hukum fatwa, jawabannya bukan harus menikah lagi, tetapi harus sering bertemu dengan suami atau istri. Biarpun 50 tahun, selagi belum ada perceraian, maka masih tetap menjadi suami istri. Tidak perlu adanya akad nikah baru. Selagi sang suami tidak menjatuhkan cerai, maka si istri ini akan tetap menjadi istrinya, meskipun tidak digauli. Bahkan tidak dianjurkan juga untuk menikah kembali, karena masih menjadi pasangannya dan akad itu belum batal. Sebisa mungkin janganlah berpisah lama dengan pasangan. Analisis hukum, dalam kacamata Islam, pernikahan adalah akad yang sah dan tetap berlaku meskipun pasangan tersebut menjalani hubungan jarak jauh atau LDM selama bertahun-tahun. Selama akad nikah tersebut belum dibatalkan melalui talak atau fasakh, maka pernikahan ini tetap sah. Selama pernikahan ini masih sah, maka suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin bagi istri. Hukum positif Indonesia juga mengatur adanya perceraian akan sah jika dilakukan di hadapan pengadilan agama setelah adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini tercantum dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pasal 115 kompilasi hukum Islam. Fatwa ini termasuk dalam kategori fatwa takyidi atau penguatan pendukung karena memperkuat kedudukan pernikahan itu sah dan tetap berlaku selama belum ada perceraian yang diputuskan di pengadilan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.